Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ya, puji Tuhan kalau semuanya masih bisa sehat kuat sampai hari ini. Baiklah, saat ini kita akan memulaikan proses pembelajaran kita. Namun sebelumnya itu kita akan mendahului semua dengan doa. Nanti Ibu Guru yang akan pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di saat ini kami akan memulaikan proses pembelajaran kami. Tuhan berkati kami semua yang mengikuti proses pembelajaran saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, saat ini materi kita sudah sampai di pelajaran 11, yaitu hidup menurut kehendak Allah. Nah, anak-anak, menurut kalian, apa itu hidup menurut kehendak Allah? Nah, jadi hidup menurut kehendak Allah adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, hal-hal yang baik, dan menjauhkan diri dan tidak melakukan hal-hal yang jahat. Jadi, hidup menurut kehendak Allah itu adalah melakukan sesuatu yang baik, melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan di dalam Alkitab. Ya, jadi itu yang dinamakan hidup menurut kehendak Allah. Nah, sekarang kita melihat dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Nah, di situ Paulus mengajar umat di Efesus untuk sungguh-sungguh menjadi manusia yang hidup menurut gambar dan citra Allah. Nah, di situ Paulus menginginkan umat-umat di Efesus untuk hidup sesuai dengan gambar dan rupa Allah, ya. Jadi Paulus tidak menginginkan jemaat di Efesus saat itu melenceng dari ajaran firman Tuhan. Paulus menginginkan umat-umat di Efesus saat itu untuk hidup terang seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, hal itu mengingatkan juga kita ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Allah untuk hidup dan bertingkah laku yang mencerminkan penciptanya. Ya, pencipta kita tentu saja yaitu Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ketika kita melihat zaman sekarang ini, kita banyak menemukan ada banyak anak-anak atau orang tua yang bersikap kasar terhadap anaknya. Ya, ada anak yang suka berkata kasar, ya, ada yang berbohong, ada yang tidak mau belajar dan sebagainya. Ya, Ibu Guru yakin kalian semua di sini tidak ada yang seperti itu ya. Semuanya itu hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita melihat seperti apa contoh perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Nah, ya, di sini Ibu Guru mengambil contoh. Yang pertama yaitu berbicara kasar. Nah, apakah anak-anak pernah berbicara kasar? Nah, apalagi berbicara kasar terhadap orang tua, ya, itu tidak boleh. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, ya. Ketika kita mendapati teman kita sementara berbicara kasar seperti itu, maka kita harus memberitahukan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan karena itu tidak baik, ya. Terhadap sesama teman juga tidak boleh. Nah, kemudian Ibu Guru mengambil contoh lagi yaitu mencontek jawaban teman. Nah, mengapa mencontek ini termasuk tindakan yang Tuhan tidak inginkan untuk kita lakukan? Karena mencontek itu sama saja kita mencuri, ya anak-anak, kita mencuri jawaban teman, ya. Jadi mencuri itu kan tidak boleh. Tuhan Yesus larang untuk mencuri. Nah, jadi ketika kita mencontek jawaban teman,
itu sama saja kita mencuri. Itu kita tidak hidup dalam kehendak Allah. Nah, anak-anak, kemudian kita melihat lagi di situ ada gambar seorang anak yang tidak mendengarkan perkataan orang tuanya. Jadi apa yang disuruh sama orang tua, apa yang disuruh sama mama atau disuruh sama papa, dia tidak lakukan lah ya. Dia hanya mengabaikan perintah dari orang tua atau nasihat dari orang tua. Dia masa bodoh ya. Misalnya kalau di rumah mama atau papa suruh anak-anak belajar, nah anak-anak tidak mau. Nah, itu merupakan contoh dari tindakan yang Tuhan tidak inginkan. Nah, kemudian kita melihat lagi gambar selanjutnya, yaitu membuli teman. Nah, hal ini yang paling parah ya kalau di lingkungan sekolah, membuli seorang teman. Nah, ketika berada dalam lingkungan sekolah, kita melihat ada teman kita yang tidak punya teman bermain. Ya, jangan kita tinggalkan dia ya anak-anak, tapi kita ajak dia untuk bermain bersama. Nah, karena hal itu dapat membuat kita banyak teman ya. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih teman, kita tidak boleh bully-bully teman kita yang ada di sekolah. Nah, anak-anak, jadi itu adalah beberapa contoh dari sikap atau perbuatan yang Tuhan tidak inginkan. Ya, jadi kalau kita sudah tahu hal itu Tuhan marah, berarti jangan kita lakukan. Lalu seperti apa sikap hidup yang Allah kehendaki untuk kita lakukan? Nah, kita bisa baca dalam Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8. Sini Ibu Guru akan membacakan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, artinya sikap hidup yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Nah, lalu sikap hidup apa saja yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan? Nah, yang pertama yaitu tidak hidup serakah. Nah, jadi ketika kita hidup di tengah-tengah lingkungan sekolah, kita tidak boleh hidup serakah ya anak-anak. Kita harus saling berbagi dan saling mengasihi terhadap teman-teman kita yang seiman maupun yang tidak seiman. Nah, kemudian yang kedua yaitu tidak mengucapkan kata-kata yang kotor dan tidak pantas. Jadi ketika anak-anak marah sama orang tua, marah sama mama, marah sama papa maupun sama teman-teman, nah anak-anak tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak pantas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tidak bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat buruk atau jahat. Nah, jadi anak-anak harus pandai memilih teman ya. Tidak boleh berteman dengan orang yang suka berbuat jahat atau suka berbuat buruk ya. Contohnya suka mencuri dan lain sebagainya. Dan kemudian yaitu hidup jujur. Nah, contohnya dalam lingkungan sekolah, anak-anak harus hidup jujur ketika dalam mengikuti ujian, ya tidak boleh menyontek. Nah, kemudian berani mengingatkan teman yang berbuat salah dengan penuh kasih. Nah, jadi ketika teman-teman mendapatkan ada orang yang berbuat salah, nah tidak boleh dimarah, dibentak atau berikan kata-kata yang tidak pantas atau kata-kata kotor. Nah, anak-anak harus mengingatkan dengan penuh kasih, dengan penuh sabar ya. Jadi tidak boleh bentak teman-teman yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Nah, kemudian selalu bersyukur dan memuji Tuhan dengan kata-kata dan perbuatan. Ya, contohnya kalau ada persekutuan ibadah di sekolah, anak-anak harus mengikuti semua itu ya.
Kemudian selalu bersyukur juga. Anak-anak bisa sekolah, bisa bangun pagi, bisa berjumpa pagi hari dengan mama dan papa, itu harus disyukuri. Dan yang terakhir yaitu rendah hati dan tidak sombong. Nah, jadi kalau anak-anak Tuhan itu harus rendah hati ya terhadap sesamanya. Ya, dan tidak sombong. Apalagi ketika ada yang mendapatkan peringkat 1. Tidak boleh sombong dan harus tetap rendah hati. Nah, jadi anak-anak, melakukan kehendak Allah itu bukan hal yang mudah. Ya, tentu saja masih susah atau masih sulit. Karena itu dibutuhkan keberanian untuk tetap taat dan setia kepada firman Tuhan. Nah, tidak terpengaruh dengan lingkungan dan teman-teman sekitar, walaupun mungkin nanti akan diejek, akan dihina, akan dikucilkan, bahkan tidak menutup kemungkinan akan ditinggalkan oleh mereka. Ya. Nah, tapi kita yakin dan percaya bahwa Allah tetap menyertai orang-orang yang setia, melakukan perbuatan benar dan dikehendaki Allah. Jadi jangan lupa, setelah kita belajar tentang hidup menurut kehendak Allah, anak-anak mulai sekarang harus hidup menurut kehendak Allah. Ya, jadi kita menjauhi hal-hal yang tidak baik. Oke. Baiklah, materi kita sampai di sini dan Ibu Guru akan mengakhiri proses pembelajaran kita saat ini dengan doa. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sehingga proses pembelajaran kami di saat ini boleh dapat berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan menolong kami semua sebagai anak-anak-Mu untuk tetap hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.